الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru ana ta mongko ora lumaku atau melaku sapa kufar Mekah. Ai kufaru Makkah tegese pira-pira wong kafir kota Mekah melakune fil ardi ing dalem bumi fatakuna mongko dadi sebabe ana lahum iku tetep katuwe kafir atau kufar Mekah apa kulubun pira-pira ati yakiluna kang gelem ngangen-ngangen sapa si kufar Mekah biha kelawan kulub ma ing apa-apa nazala kang temurun apa sima bil mukadzibina kelawan pira-pira kang padha ngorohaken qablahum ing dalam saturungi kufar Mekah au adzanun utawa ana pira-pira kuping yasmauna kang ngrungu sapa si kufar Mekah biha kelawan adzan kurumuni akhbarahum ing pira-pira ceritane al-mukadzibin mang bil ihlaki kelawan den rusak wa kharabi diyarilan sungi pira-pira rumah fatak tabiru mongko dadi sebabe ngalap ibarat ngalap tulodo sapa sira kabeh fa innaha mongko satuhune kisah il kisah ta tegese kisah iku la takma ora wuta opal absaru pira-pira peningal walakin tetapi ini takma wuta opal qulubu pira-pira ati allati ya ati fisuduri kang tetep ing dalem dodo takkidun iku muat-muat. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Apakah mereka kafir Mekah, orang-orang kafir Mekah itu tidak berjalan di atas bumi ini tentunya melihat dan mengamati apa-apa yang telah terjadi sehingga fatakuna lahum qulubun mereka memiliki hati-hati yang bisa berpikir jernih sehingga yaqiluna biha bisa berpikir akalnya dipakai untuk mengangan-angan dengan hati tersebut manazala bil mukadzibin apa-apa yang telah terjadi apa-apa yang telah turun kepada orang-orang yang telah mendustakan
Allah, mendustakan Rasulnya, mendustakan agamanya. Qoblahum, yang terjadi sebelum mereka. Au adanun, ataukah mereka memiliki telinga yang yasma'una biha, bisa mendengarkan semuanya. Dengan pendengaran itu tentang akhbarahum, cerita-cerita orang-orang yang telah mendustakan agamanya, mendustakan Allah dan Rasulnya, bil ihlaki, dengan dibinasakan oleh Allah, bahkan dikosongkannya beberapa rumah-rumah mereka. Tentu fata'tabiru, kalian bisa mengambil pelajaran dari semua itu. Tetapi anehnya, fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya tidaklah yang buta itu penglihatan zahir mereka, walakin ta'mal qulub, tetapi hakikatnya adalah hati-hati mereka, fis sudur, yang ada pada dada mereka, inilah yang buta. Takkidun, ini memberikan taukid kepada penjelasan sebelumnya. Dalam ayat ini adalah Allah memberikan gambaran kepada kita sekalian bahwa hendaknya apa yang telah terjadi di muka bumi ini terkait apa-apa yang telah Allah timpakan kepada orang-orang yang telah mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, mendustakan agamanya, mendustakan nikmat-nikmat Allah. Ini tentu oleh Allah akan diberinya hukuman, diberinya suatu siksaan yang sangat pedih. Lah, apakah kemudian orang-orang kafir Mekah dengan kejadian-kejadian yang telah lampau ini tidak bisa mengambil suatu pelajaran dari semua itu, sehingga punya hati yang bisa berpikir secara jernih, juga punya telinga yang bisa mendengar semua cerita-cerita tentang mereka yang telah Allah binasakan, yang telah Allah kosongkan rumah-rumah mereka? Tentunya fa innaha la ta'mal qulub, la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Hakikatnya mereka yang buta bukan penglihatan zahirnya, penglihatan matanya, tapi hatinya lah yang buta. Lah, kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus sering menintrospeksi diri, muhasabah bin nafs, untuk yang sudah demikian ini kita dalam setiap perjalanan kita, dalam setiap apa yang telah kita lihat, apa yang kita dengar, ini jadikanlah suatu pelajaran. Apakah kita selama ini dalam kehidupan kita sehari-hari ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi anjuran atau aturan-aturan agama? Nah, ini penting kita lakukan. Ini penting kita amati. Karena inilah yang nanti akan mempertebal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Di dalam hidup dan kehidupan ini kita tidak menganggap sesuatu yang perlu kita teladani dari apa yang telah terjadi. Apa yang telah Allah timpakan kepada orang-orang yang telah mendustakan agama. Ini jadikan suatu pelajaran tentunya. Jangan sampai lewat begitu saja apa yang kita tahu. Mungkin banyak di sekeliling kita orang-orang yang selama ini tidak banyak bersyukur, orang-orang yang hanya menyombongkan dirinya, lupa akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah timpakan sesuatu yang
mungkin menyebabkan mereka binasa. Lah ini jadikan suatu pedoman hidup kita agar kita tidak terjerumus kepada lembah kenistaan itu. Wasta'jiluna kalan podo amrih aki-aki atau gancangaken sapa si kufar Mekah ka ing sira Muhammad bil azabi kelawan azab walai yukhlifa lan ora bakal nulayani sapa Allah Ta'ala wa'dahu ing janjine Allah binzalil azab kelawan nemurunaken siksa fa anjaza mongko nglestarekaken sapa si Allah hu ing wa'dahu yauma badrin ing dalem dinane perang Badar wa inna yauman lan satune sadina inda rabbika ing dalem ngersani pangeran sira min ayyamil akhirah saking pira-pira dinane akhirat bisa babil azabi kelawan sebabe anak kelawan sebab azab iku ka alfi sanatin iku kaya 1000 tahun mimma saking apa-apa ta'uduna kang padha ngitung sapa sira kabeh bitai kelawan maca ta wal ya ya artinya bisa baca mimma ya'udun atau mimma ta'udun. Kalau ta'udun ya sira kabeh, kalau ya'udun ya kembali kepada kafir Mekah. Yang yasta'jilunaka itu dhamir dari yasta'jilunaka. Fid dunya ing dalam dunya wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dahu wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Mereka kufar Mekah memintamu Muhammad agar disegerakan bil azab untuk dituruni azab. Sombong mereka. Jadi seolah-olah menantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka dengan jumlah yang besar, mereka beribu-ribu bala tentara, sedangkan umat Islam hanya 313. Mereka menantang Rasulullah agar disegerakan azab itu untuk ditimpakan kepada mereka dengan mencemooh, mengolok-olok Nabi. Apa yang terjadi? Wala yukhlifallahu wa'dah. Tentu Allah tidak akan mengingkari janjinya. Mereka yang mau jual, Allah beli. Artinya mereka yang menantang azab ditimpakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Binzalil azab, langsung Allah turunkan azab itu dengan dilaksanakannya atau dengan terlaksananya perang Badar. Disitulah Allah menampakkan pertolongannya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membantunya malaikat sebagai tentara-tentara Allah yang hanya jumlahnya 313. Sedangkan jumlah mereka beribu-ribu, semuanya binasa, dan perang Badar suatu kemenangan bagi umat Islam waktu itu. Mereka baru tahu bahwa itulah kalau Allah memberinya azab dengan ditimpakannya siksaan Allah di dunia.
yang selama itu mereka minta agar disegerakan azab itu. Tidak lama lagi dalam melalui peperangan itu mereka gugur, mati dan binasa, sebab mereka menantang agar disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas wala yukhlifallahu wa'dah, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Langsung mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perang Badar itu menjadi simbol kemenangan bagi umat Islam. Kemudian dijadikan tawassul dalam peperangan itu karena Allah memberikan pertolongan yang agung. Walaqad nasarakumullah bi Badrin. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar. Tampaknya secara zahir hanya 313 orang, tetapi Allah turunkan azab serta menyertai umat Islam waktu itu dengan bala tentara malaikat, bantuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada salawat Badar, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu kan, itu karena di waktu itu Allah menurunkan bantuannya yang luar biasa akan umat Islam. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Kita tawassul dengan menyebut asma Allah, wa bil hadi rasulillah, dan dengan Rasul sebagai petunjuk di bumi ini, wa kulli mujahidin lillah, dan setiap orang-orang yang mujahid berperang dalam membela agama Allah, bi ahlil badri, dengan ahli Badar atau orang-orang yang berperang di perang Badar. Itu dibuat tawassul. Tawassul itu penting. Tawassul. Sebagai ahli sunnah wal jamaah, tawassul ini sangat penting. Lah, kemudian angka 313 ini pula juga menjadi angka keramat yang juga kadang-kadang menjadi wiridan-wiridan yang sampai jumlah hitungan bacaannya sampai 313. Ya tidak lain adalah tafaul dan tabarukan, juga tawassulan kepada para ahli Badar. Angka keramat 313. Yang hanya 313 jumlah umat Islam mengalahkan ribuan orang-orang kafir Mekah waktu itu. Wa inna yauman inda rabbika min ayyamil akhirah bisababil azab ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, satu hari di sisi Tuhan, artinya yaitu min ayyamil akhirah, dibanding hari-hari di akhirat. Sebab azab Allah ka'alfi sanatin, bagaikan 1000 tahun, mimma ta'uddun, dari apa yang menjadi hitungan kalian atau apa yang menjadi hitungan mereka. Kalau dibaca ta kalian, kalau dibaca ya'uddun mereka. Artinya ayat ini bisa taknya bisa ta'uddun ini menggunakan iya, bisa juga menggunakan ta. Ini cara bacanya, wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Ini kalau dibaca tak.
Jadi huruf mudhari'nya pakai ta. Ada juga yang berpendapat bisa dibaca ya'udun. Wa ista'jilunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ya'uddun. Sama saja. Bahwa satu hari di akhirat itu nanti sama dengan 1000 tahun di dunia. Coba. Jadi 1000 tahun, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sangat mengerikan jika disebabkan azab. Betapa sakitnya satu hari saja bagaikan 1000 tahun. Mungkin di akhir zaman ini nggak ada orang yang sampai usianya 1000 tahun. Jangankan kita sakit 1000 tahun, kita hanya kena puntung rokok aja, berapa menit atau berapa detik aja itu sakitnya luar biasa. Atau mungkin orang terkena apalah atau sakit karena luka umpamanya 1 jam saja ini terasa tidak kuat sakitnya. Ini hanya 1 jam atau beberapa jam saja. Padahal siksaan Allah nanti di akhirat ini justru 1 hari di sana di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun di dunia. Betapa sakitnya. Makanya kita bermohon kepada Allah, semoga kita ini di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga baik dengan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wa qina adzabannar, semoga dijauhkan dari siksaan api neraka. Karena jangan main-main dengan siksaan Allah. Jangankan seseorang ini diazab atau disiksa dalam neraka. Ada siksaan paling rendah, paling ringan itu ada. Inna adnan nasi azaban yaumal qiyamah. Paling minimal, paling sedikit atau paling ringannya orang diazab oleh Allah di hari kiamat itu nanti hanya yanta'ilu bina'lain. Orang ini akan dikenakan 2 sandal. Hanya diberi 2 sandal saja oleh Allah. Tapi sandalnya bukan kerfil, tapi sandalnya minan nar, bermerek an-nar, made in nar, made in api neraka. Hanya mengenakan 2 sandal itu yaghli dimaghuhu, otaknya mendidih. Hanya mengenakan atau memakai sandal 2 itu saja. Dari panasnya sandal api neraka itu, tidak hanya badan atau tidak hanya kakinya yang panas, tapi yaghli dimaghu, otaknya pun mendidih. Ngalkal kata orang Madura. Bagaikan orang yang sedang memasak air atau memanaskan air di api, mendidih. Itu hanya diberi sandal saja, suruh pakai. Kamu siksanya hanya ini umpamanya. Itu hanya diberikan sandal, 2 sandal atau sepasang sandal itu, kemudian dengan mengenakan itu otaknya mendidih dari min hararatina alaih, dari sangat panasnya sandal yang bikinan api neraka. Lah ini siksa Allah seperti itu. Itu tidak hanya 1 hari. Itu beribu-ribu, bahkan khalidina fiha, selama-lamanya ada di neraka. Na'udzubillahi min. Tapi sebaliknya mudah-mudahan kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nikmat yang paling agung, dan itulah puncak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita sekalian apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang manfaat barokah sehingga menjadi orang yang baik dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana bidinina Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana bidinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana bidinina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana وحصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا واصطي جسدنا ونور قلوبنا وانفع بارك بعلومنا ببركات الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على